guys, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana nih seminggu kalian? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Tetap semangat ya, walaupun mungkin sudah mulai banyak tugas kuliah. Buat kalian yang lagi di Bandung nih, gak bosen-bosennya gue ingetin, yuk ikutan ibadah onsite setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 58 pukul 11.30. Sebelum beribadah, yuk memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer ke rekening berikut atau scan QR yang tertera di layar. Selamat memberi. Sekian info hari ini. Sekarang saatnya kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Terpujilah, terpujilah, Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo Kampus Connection, saya percaya tiap kita ada di dunia ini untuk sebuah tujuan. Dimanapun kita ditempatkan sekarang, pasti ada maksud Tuhan di tengah kehidupan kita. Ya, hidup kita punya blueprint yang dirancang spesifik untuk masing-masing pribadi sejak kita diciptakan. Suatu blueprint panggilan hidup yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berdampak bagi kerajaan Allah. Sebelum kita belajar lebih lanjut hari ini, yuk mari sama-sama kita berdoa, memohon pengertian dan tuntunan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, kalau sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan, biar kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Biar hati kami terbuka dan ini sebagai tanah yang subur yang siap untuk ditabur benih firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Satu kali, saat saya masih SMP, saya pergi ke Jakarta bersama dengan beberapa saudara saya. Pada waktu itu, belum umum untuk menggunakan GPS seperti Waze ataupun Google Maps. Jadi, hanya dengan modal pengetahuan dan modal pengalaman, kami berangkat ke Jakarta. Kota Jakarta sendiri bukan satu tempat yang asing bagi kami, karena kami sudah sering mengunjungi kota tersebut. Singkat cerita, setelah kami selesai beraktivitas di kota Jakarta, malam harinya kami berniat buat OTW balik nih ke rumah di daerah Bekasi. Kami sampai menyusuri daerah Semanggi dan di hadapan kami sudah ada Simpang Susun Semanggi. Bagi teman-teman yang pernah melalui daerah tersebut, pasti teman-teman tahu betapa banyak pilihan jalur yang tersedia, betapa banyak arah yang disediakan oleh jalan-jalan tersebut gitu. Kami bingung untuk memutuskan, jalurnya yang mana nih? Kita belok di yang mana nih? Arah pulang yang mana nih? Gitu. Dengan kondisi mobil yang harus terus melaju, mobil kan nggak bisa berhenti tiba-tiba di tengah jalan, dan juga ditambah lagi di sekeliling kita ada polisi-polisi yang berjaga di sekitaran jalur-jalur tersebut. Kami akhirnya memutuskan untuk mengambil satu jalan, belok, dan ya, kami salah ambil belokan. Akhirnya, karena kami salah ambil belokan, sedikit panik juga, sehingga melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Harusnya kami bisa hanya putar balik, tetapi kami berakhir masuk tol yang kemudian salah arah juga. Harusnya arah menuju Bekasi, tetapi kami malah ke arah yang sebaliknya, sehingga kami harus mengelilingi kota Jakarta, sampai pada akhirnya kami bisa kembali ke Bekasi dengan keterlambatan sekitar 1 jam. Teman-teman, pengalaman kehilangan atau bahkan salah menentukan arah ini mungkin jadi gambaran bagi banyak dari kita hari-hari ini. Ada banyak orang yang menjalani hidup, tahu bahwa hidup mereka ada di dunia ini untuk satu tujuan. Dan jauh di dalam hati mereka, mereka tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana bagi kehidupan mereka. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, mereka menyadari juga bahwa mereka sedang berjalan tanpa tujuan yang jelas dan bahkan sepertinya tersesat. Sebagai contoh, sebagian kita mahasiswa yang berkuliah, mungkin kamu sudah semester 3, semester 4, semester 5, gak sedikit yang terlintas pemikiran, bener gak sih saya harus kuliah di jurusan ini? Atau salah jurusan gak sih saya? Gitu. Kamu udah punya jaket alma mater, kamu udah punya segala merchandise yang bertuliskan nama kampus, dan bahkan kamu udah 1-2 tahun kuliah, tetapi pemikiran ini masih bisa aja muncul. Atau bahkan
Selain kuliah, kamu baru memutuskan untuk berelasi dengan lawan jenis. Pacaran nih ceritanya. Setelah beberapa lama berjalan waktu, kamu bertanya-tanya, apakah relasi ini merupakan satu keputusan yang tepat untuk kita jalani atau tidak? Apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan? Atau ya banyak sekali atau di dalam kehidupan kita. Banyak sekali pertanyaan, keraguan yang muncul seolah-olah kita sedang kehilangan arah dari apa yang sedang kita kerjakan. Di dalam beberapa kesempatan, hal ini yang menjadi pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang. Saya tahu kita punya tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Tetapi, apakah saya punya tujuan yang spesifik buat pribadi saya? Apa sih tujuan Tuhan yang spesifik bagi pribadi saya? Apakah Tuhan punya rencana yang detail? Apakah Tuhan peduli dengan siapa saya harus pacaran dan menikah? Apakah Tuhan peduli dan punya rencana di mana saya harus tinggal? Dan apa pekerjaan saya nantinya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah ya, dan iya. Tuhan punya rencana bagi kita umatnya. Dan terlebih lagi, Dia punya rencana yang spesifik bagi setiap masing-masing pribadi kita. Dia adalah Allah yang detail di dalam merancang segala sesuatu. Allah yang sangat-sangat detail. Ini digambarkan di dalam Mazmur 147 ayatnya yang keempat. Tertulis seperti ini, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Teman-teman, Dia peduli terhadap segala makhluk yang ada. Dikatakan burung-burung di udara Dia pelihara. Dan bahkan barusan dibilang Dia tahu nama-nama semuanya. Kalau Tuhan memelihara, Dia juga peduli dan tahu bahkan nama-nama setiap bintang yang ada. Betapa Dia juga tahu dan peduli setiap detail kehidupan kita anak-anaknya. Dan kita juga bisa pegang janji Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangannya bagi setiap kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan sanggup untuk menggenapi rencananya. Bagaimana Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, melalui Nabi Yeremia tentang pembuangan bangsa Yehuda ke Babel selama 70 tahun. Dan tepat Tuhan menggenapi dengan mengembalikan bangsa Yehuda ke daerah asal mereka setelah 70 tahun. Bahkan di dalam kurun waktu ratusan tahun tersebut, rencananya tepat dan digenapi sesuai dengan janjinya. Itulah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan bagi umatnya. Terkadang kita hanya tidak mampu melihat berdasarkan timeline Tuhan, sehingga kita meragukan rancangannya atas kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 mencatat seperti ini teman-teman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rencana Allah adalah tujuan hidup kita. Kita bisa membedakan dan tahu kehendak Allah tersebut, mana hal yang baik, dan apa hal-hal yang sempurna. Tetapi untuk mencapai hal-hal ini, kita harus merubah beberapa pola pikir kita yang masih salah nih. Contohnya seperti ini. Kadang-kadang ada dari kita yang berpikir Tuhan adalah Allah yang suka menghukum. Hidup kita ini seolah-olah seperti orang yang sedang menjinakkan bom di film-film. Ada kabel merah, ada kabel biru. Kalau salah potong, meledak. Kalau kita salah pilih, Tuhan murka. Kalau kita salah pilih, Tuhan marah sama kita. Teman-teman, Tuhan adalah Bapa yang sempurna dan penuh kasih. Dia sangat mengasihi kita anak-anaknya. Atau mungkin juga kita masih punya pemikiran seperti ini. Wah, Tuhan itu adalah Allah yang suka sembunyi. Dia suka membuat kita bingung dan kita nggak tahu kemana kita harus melangkah. Teman-teman, sebaliknya, Allah justru mau menuntun kita di dalam setiap musim kehidupan yang sedang kita jalani. Dia adalah Allah yang tahu detail setiap rancangannya bagi kehidupan kita. Dan Dia mau untuk kita hidup di dalam rancangan tersebut. Baik itu untuk perkuliahan kita,
baik itu untuk pekerjaan kita nantinya, baik itu untuk keluarga kita, untuk relasi kita, dan untuk masa depan kita juga. Sehingga kalau begitu, apa yang harus kita pahami untuk mengetahui rancangan Tuhan atas pribadi kita? Hal yang pertama, rencana Tuhan selalu tentang pribadimu, lebih daripada apa yang harus kamu lakukan. Ya, Tuhan lebih peduli dengan pribadimu, siapa kamu, dan bagaimana sikap hatimu, dibandingkan dengan apa yang bisa kamu lakukan bagi Tuhan. Sebagai manusia, seringkali kita terobsesi dengan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, kuliah saya harus kemana, kerja harus di mana, saya harus tinggal di daerah mana, dan lain-lain sebagainya. Kita terobsesi dengan transportasi atau cara kita untuk mencapai satu tujuan, sementara Allah terobsesi dengan transformasi, yaitu merubah pribadi setiap kita. Bagi Tuhan, pengertian kita untuk mengambil keputusan yang tepat adalah hasil dari karya transformasi diri yang Tuhan kerjakan di dalam pribadi setiap kita, teman-teman. Identitas kita lebih penting daripada aktivitas kita. Dan Tuhan mau berurusan dengan pribadi kita terlebih dahulu. Tuhan mau berurusan dengan identitas kita terlebih dahulu, barulah kepada apa yang bisa kita kerjakan bagi Tuhan. Sehingga penting untuk mengenal jati diri kita di dalam Tuhan dan memahami tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Dari mana kita tahu akan hal ini? Kembali ke Roma 12 ayat yang kedua tadi dituliskan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebagai anak muda yang penuh semangat, terkadang ketika kita ingin mengambil keputusan, kita menjadi bingung. Ini benar kehendak Tuhan bukan ya? Sesuai nggak ya sama tujuan hidup yang Tuhan kasih? Cocok nggak ya? Match nggak ya? Gitu. Teman-teman, coba untuk ingat apa yang Roh Kudus sedang ingatkan kepada kita tentang diri kita. Kenapa? Karena Tuhan peduli dengan transformasi pribadimu lebih daripada apa yang harus kamu lakukan. Hal yang selanjutnya, kita didesain untuk menggenapi tujuan Allah. Desain diri kita bisa bicara tentang bakat, bisa bicara tentang minat, bisa bicara tentang kemampuan, karakter, dan segala atribut yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, kita ini adalah masterpiece, bukan cetakan pabrik. Efesus 2 ayat 10 tertulis, karena kita ini buatan Allah, atau yang di dalam terjemahan lain disebut God's masterpiece. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada satu keindahan yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan kita. Tetapi sebelum hal itu terwujud, Dia mau kita mengerti bahwa Tuhan mendesain kita, baik pria ataupun wanita, dengan tujuan yang unik dan spesial. Tuhan mendesain setiap kita untuk memperlengkapi kita dalam menggenapi tujuan hidup yang Dia rancangkan. Yang perlu kita lakukan adalah dengan mengeksplor keberadaan diri kita. Cari tahu apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin Tuhan gak memberikan kita kosong tanpa modal sama sekali. Setidaknya Dia pasti memberikan minimal satu talenta dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mau eksplor, bagaimana kita mau mencarinya, dan bagaimana kita mau mengusahakannya. Di masa sekarang banyak sekali tools yang bisa membantu kita menemukan minat, bakat, gaya belajar, kepribadian, dan lain-lain. Ada tes MBTI, atau yang dalam pengembangannya kita lebih kenal dengan 16 personalities. Ada Enneagram test, ada DISC. Tes-tes yang dilakukan ini untuk mengetahui kepribadian dan bagaimana cara berpikir dan juga cara berelasi kita. Ada juga tes minat bakat, tes kecerdasan, dan yang lain sebagainya. Hal-hal ini adalah tools yang dikembangkan oleh manusia yang bertujuan agar kita lebih mengenali diri kita sendiri. Nah, dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi, tools-tools ini jadi jauh lebih mudah untuk kita akses dan kita gunakan. Ini berguna buat apa teman-teman? Ini berguna untuk membantu kita menemukan modal apa yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kamu dan kehidupan saya untuk menggenapi tujuan yang spesifik bagi setiap daripada kita. Ya,
Sekali lagi, Tuhan pasti kasih sesuatu dalam hidup kita, nggak pernah kosong. Tetapi kita perlu mengusahakannya dan bukan menguburnya, agar modal yang Tuhan berikan ini bisa berkembang dan menuntun kehidupan kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita takut untuk mencoba, seringkali kita takut untuk explore, karena banyak intimidasi yang datang di dalam kehidupan kita. Bisa jadi intimidasi tersebut datang dari teman yang berkata, udahlah, kamu gak mungkin bisa jadi seperti itu. Gue temen lu dari dulu, gue tahu. Bisa jadi dari orang tua yang gak setuju dengan kegiatan yang kita lakukan. Bahkan mungkin sahabat kita sendiri pun bisa mengintimidasi kita. Lu kan sohib gue, mending lu dengerin gue. Lu gak bisa melakukan seperti itu daripada lu buang waktu dan lain sebagainya. Teman-teman, tetapi justru kita tidak boleh kalah dengan intimidasi-intimidasi ini. Dan malah jadi nggak berani untuk mencari apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan bilang nggak bisa sebelum kamu mencari. Jangan bilang nggak bisa sebelum kamu mencoba. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan modal di dalam kehidupan kita. Dia mendesain kamu dan saya untuk mampu menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Kamu ada bukan karena kebetulan. Kamu bukan orang yang gagal. Kamu ada dengan desain yang unik. Kamu ada dengan passion dan semangat untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Masterpiece-nya Tuhan. Tuhan taruh kejeniusan dalam hidupmu, dan saya yakin sebagai pengikut Kristus bukan hanya bakat secara natural yang kita miliki, tetapi setiap kita juga punya karunia-karunia rohani di dalam kehidupan ini. Jadi pertanyaannya bagi setiap kita untuk kita renungkan. Apa yang menjadi passion atau semangat untuk kamu lakukan dengan kemampuan atau bakat alamiah yang kamu miliki? Apakah itu nyanyi, desain, masak, menggambar, berhitung, analisis, atau bisa jadi public speaking? Dan kemudian, karunia rohani apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu? Teman-teman, hal yang ketiga adalah taat mendengar suara Tuhan setiap hari. Setiap orang tentu ingin mendengar suara Tuhan. Kita tentu ingin mendengar tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita cenderung senang dengan pemikiran, wah, Tuhan ini dengan lantang menuntun dan memberikan langkah arah tujuan hidup kita. Tetapi teman-teman, perhatikan juga, terkadang Tuhan berbisik di dalam keseharian kita. Apa maksudnya? Jangan hanya menjalani kehidupan kita, sibuk menunggu suara Tuhan yang menggelegar, dan akhirnya kita melewatkan bisikan-bisikan Tuhan di dalam keseharian kita. Wah, ini big step di dalam kehidupan saya. Satu langkah yang besar, satu langkah yang signifikan. Teman-teman, perlu diingat bahwa tidak setiap langkah harus selalu besar ataupun big step di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam keseharian kita, justru kita perlu melakukan langkah-langkah kecil yang membawa kita juga untuk kita terus maju dan kita tidak stuck berhenti di satu titik. Kalau kita berjalan di trotoar di pinggir jalan, terkadang ada lubang yang membuat kita harus mengambil satu langkah besar yang panjang, tetapi tidak jarang ada juga kerikil-kerikil yang mengharuskan kita melangkah pendek-pendek dengan pelan dan hati-hati. Sama halnya dengan kehidupan kita. Tidak semua isinya big step. Kita perlu mendengar tuntunan Tuhan di dalam keseharian kita. Pada kenyataannya, kalau kita sudah terlatih mendengar bisikan Tuhan di dalam keseharian kita, kita pasti akan sangat peka ketika suara Tuhan yang menggelegar itu muncul. Sebaliknya, kita patut meragukan kalau ada orang yang bercerita tentang, wah, mendengar suara Tuhan di dalam hidupnya soal tujuan hidup dan lain sebagainya, tetapi sementara dia tidak taat mendengar suara bisikan Tuhan dalam keseharian kehidupannya. Melatih diri mendengar suara bisikan Allah dalam keseharian kita, memampukan kita untuk peka terhadap tuntunan darinya. Sehingga teman-teman, kalau Tuhan yang memberikan kita visi, Tuhan yang memberikan kita tujuan hidup, kita perlu mendengar tuntunannya.
Seperti GPS yang mengarahkan kita untuk sampai tujuan dengan akurat. Belok kiri, lurus 400 meter lagi belok kanan. Begitu juga Tuhan menuntun kehidupan kita. Karena Dia yang merancangkan semuanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mendengar tuntunannya setiap waktu. Kenapa? Karena visi atau tujuan yang Tuhan berikan itu bersifat progresif. Ini akan berkembang dari satu titik kepada titik yang lain dan kepada titik yang lain lagi. The best is yet to come. Tuhan menjanjikan selalu ada yang lebih baik bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh cepat puas ketika kita sudah mencapai satu titik. Kalau kamu sudah mencapai satu hal, tanya sama Tuhan, Tuhan, what's next? Apalagi yang harus saya lakukan? Kemana lagi saya harus melangkah? Misalnya, kamu menjadi pemenang di ajang kompetisi pencarian bakat. Tetapi saya yakin itu bukan tujuan akhirnya. Itu merupakan satu titik milestone di mana selanjutnya masih ada hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Perjalanan masih panjang. Tuhan masih mau bekerja melalui kehidupan kita. Yang kita perlukan adalah belajar mengikuti tuntunan Tuhan setiap saat. Teman-teman, ingat dengan kisah Petrus yang melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air? Sadarkah kita kalau Petrus tidak akan pernah berjalan di atas air kalau dia sebelumnya tidak pernah mengambil langkah kecil untuk meninggalkan jalannya? Karena Petrus mendengar suara Tuhan Yesus yang memanggil, dia berani untuk melangkah. Sehingga ketika waktu itu datang, langkah yang besar dapat diambil hanya karena dia telah belajar untuk mendengar tuntunan dan mengambil langkah-langkah kecil di dalam kehidupannya. Pada akhirnya, tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, pasti semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, pasti membawa sukacita bagi kita, dan juga membawa dampak bagi orang banyak di sekitar kita. Dia punya tujuan yang spesifik bagi kita. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Allah peduli transformasi diri kita lebih daripada hal-hal yang mampu kita kerjakan untuknya. Kemudian Allah mendesain kita unik dengan maksud menggenapi tujuannya yang spesifik. Dan Tuhan mau kita taat mendengar tuntunannya setiap waktu. Dia punya rencana yang spesifik bagi setiap kita. Dan mari kita sama-sama berproses di dalam satu master plan Tuhan untuk menggenapi rancangannya bagi setiap diri kita. Menjalani tahun 2023 ini dengan penuh semangat karena kita tahu bahwa yang terbaik masih akan datang di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Terima kasih kami punya Allah yang sangat-sangat detail dan merancangkan segala rencana indah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan memberikan kami modal, kalau Tuhan memberikan kami satu hal yang unik di setiap kehidupan kami untuk menggenapi rencana yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mentransformasi diri kami mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan proses identitas diri kami dan kami mau belajar untuk percaya kepada proses yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga untuk kami bisa taat mendengar suara Tuhan setiap hari. Biar telinga kami mendengar bisikan-bisikan suara Tuhan itu dan berikan kami kepekaan akan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan setiap waktu. Ajar kami untuk terus melangkah maju. Ajar kami untuk tidak takut mengambil keputusan dan melangkah maju. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada studi yang diberkati Tuhan, ada nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Bagi mereka yang sedang berkuliah dan ada kendala di biaya, aku mau katakan ada biaya yang tercukupi di tengah-tengah kuliah. Nggak akan ada yang berhenti untuk studi hanya karena biaya, karena ada kecukupan yang daripada Tuhan di tengah-tengah studimu. Diberkatilah keluargamu, biar ada pemulihan relasi di antara keluargamu, biar ada kecukupan di tengah-tengah keluargamu. Terimalah sukacita dan damai sejahtera daripada Allah yang ada di dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki beban doa ataupun memerlukan konseling lebih lanjut, teman-teman dapat scan QR Code yang tertera di bagian bawah layar ini, karena ada para konselor dan ada para pendoa yang dengan senang hati akan membantu teman-teman sekalian. Tetap semangat menjalani tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.